Halo, selamat datang kembali di Bagi Cerita. Hari ini gue akan bahas eh, sebuah tema dunia pelayanan. Ngomong-ngomong ini delay di kuping gue, jadi nggak usah pakai headphone deh. Oke, gue akan bahas sebuah, katakanlah sebuah fenomena. Sebenarnya udah lama fenomena ini ya di dunia pelayanan gereja, yaitu tentang sebenarnya kalau diminta pelayanan, wajar nggak sih kalau yang diminta pelayanan itu nanyain PK-nya berapa bos di gereja lu kayak gitu. Sebenarnya sah nggak? Wajar nggak sih kalau kalau ada orang yang diminta pelayanan menanyakan PK terlebih dahulu sebelum dia mengiyakan atau menolak pelayanan yang yang ditawarkan. Sedikit cerita, dulu gue berada dalam sebuah gereja cukup gereja besar gitu ya, gereja yang cukup besar, cukup terkenal di daerahnya. Lalu ada isunya gini, katanya penjadwalnya kan pemusik juga nih. Nah gereja ini cabangnya banyak. Nah banyaknya itu gini, ada yang cabangnya PK-nya gede, ada cabang yang PK-nya kecil. Jadi PK-nya kecil itu yang jemaatnya dikit gitu. PK-nya banyak, PK-nya gede itu yang jemaatnya banyak. Nah, lalu muncul isu katanya gini, itu yang ngejadwal tuh si itu pokoknya ya. Dia itu ngejadwal dirinya selalu di ibadah-ibadah yang PK-nya gede. Nggak pernah tuh dia kelihatan di pelayanan di ibadah yang PK-nya kecil. Nggak pernah. Dia dan teman-temannya, dedengkotnya gitu. Ya mungkin temennya nyenggol dia gitu kayak, gue taruhnya di kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi itu ada banyak kejadian seperti itu. Dan hari ini gue akan bahas, tapi gue bukan mau menyampaikan dari sudut pandang pribadi gue. Enggak. Ya gue ada sih, tapi nanti konklusi lah di ujung, di belakang. Dan ini gue coba melibatkan beberapa teman atau kenalan gue tentang sebenarnya wajar gak sih mau pelayanan nih tapi nanya PK dulu gitu. Sebenarnya wajar nggak nih kayak gini, kayak kayak fenomena seperti ini gitu. Nah gue langsung aja kasih lihat beberapa isi chat gue, dan ini gue udah izin, gue nggak sembarangan ngasih lihat, ini gue udah izin dulu kepada orang yang bersangkutan supaya gue nggak disalahkan juga, dan supaya gue juga bisa menjaga privasinya. Seandainya mereka bilang oh boleh gue di ini di apa namanya di screenshot, tapi jangan kasih tahu kalau ini gua. Nah gua mungkin akan gua samarkan nih, tapi mereka kebanyakan nggak begitu, jadi kalian bisa boleh tahu siapa orang yang ngomong. Dan disclaimer ya, ini pendapat pribadi ya, jadi jangan jangan kalau kalau misalnya nggak sependapat ya sudah gitu, ya udah, nggak, lu nggak sependapat aja udah, sama kayak mereka mereka makanya jawabnya juga menurut mereka. Tapi kita coba lihat dari pendapat-pendapat ini dan kita akan bisa menemukan konklusinya, kesimpulannya sebenarnya sebaiknya bagaimana ya kalau diundang pelayanan. Oke, gue langsung ke sebuah chat antara gue dengan salah satu kakak senior gue di gereja lama gue. Namanya Yakob Chandra. Nah, Yakob Chandra itu seorang worship leader di sebuah gereja yang namanya GMCC, Gajah Mada Community Church. Semoga gue nggak salah singkatannya. Dia bilang gini, ini prinsip gue sih ya, apapun yang berhubungan dengan pelayanan, ya, nggak wajar kalau pakai tarif. Kalau dia mau pakai tarif, jangan bergelut di dunia pelayanan. Murni cari duit aja di sekuler. Sebab pelayanan itu selalu bicara pengorbanan, bukan aji mumpung. Jadi berapapun PK-nya, ya terima aja. Kalau sampai dimanfaatkan. Kalau sampai dimanfaatkan, ya memang itu tujuan hidup kita toh, bermanfaat bagi banyak orang. Nih, gue udah bilang ya, gue izin screenshot tuh, jadi gue nggak salah ya. Nah, itu pendapat dari salah seorang kakak gue, kakak rohani lah. Dia seorang WL yang luar biasa dan dia punya pendapat seperti itu. Jadi kalau dia nih, kalau dia nggak wajar, nggak wajar untuk main tarif-tarifan gitu. Wah, PK-nya berapa? PK-nya cuma segini. Alah, segitu doang. Sorry deh, nggak masuk sama harga gua gitu. Kayak orang sekuler. Kayak orang sekuler gitu. Jadi jawabannya seolah-olah gereja itu
menjadi sebuah ladang untuk nyari duit gitu, nyari pemasukan, padahal ya gereja itu kan ya tentang pelayanan gitu. Nah, kita beralih ke orang kedua, seorang kakak saya juga, kakak mentor saya juga, seorang WL dari GBI Rock. Dia WL yang luar biasa sekali ya, nggak perlu banyak goyang, tapi kalau dia nyanyi semua orang bergoyang. Namanya adalah Maya Uniputi. Nah, saya mempertegas pertanyaan saya. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke sah-sah aja nggak sih? Ada yang nanya kayak gitu, ya tanya PK dulu. Nah, kata Kamaya begini, menurut saya pemikiran pemikiran orang ada yang seperti itu, silakan aja. Karena itu yang menjadi pegangannya, pegangan orang itu. Tapi kalau saya pribadi, karena namanya persembahan kasih dan bukan fee, jadi terserah aja yang mengundang mau memberikan nominal berapa aja. Bapak Sorgawi tahu apa yang saya perlukan. Sah-sah aja kalau yang nanya. Namanya juga nanya supaya tidak tersesat di jalan. Nah, itu pendapat dari Kamaya. Dan dia bilang persembahan kasih. Namanya juga persembahan. Jadi ya memang sebatas persembahan, bukan fee, bukan gaji, bukan honor. Jadi iya, menurut beliau ya nggak wajar kalau ada yang nanya PK. Tapi kalau ada yang nanya ya sah-sah aja. Mungkin memang itu seperti seperti itu cara dia hidup dalam pelayanan dan dalam bekerja, mungkin dia samakan. Nah, berikutnya ini adalah suara atau atau jawaban dari salah seorang teman saya yang harusnya udah banyak yang tahu ya. Orang ini nggak mungkin, kayaknya sedikit lah yang nggak tahu siapa dia. Dia seorang baru aja jadi gembala, luar biasa, dan pelayan juga keren, mantan drummer juga. Nah, ya gitulah. Kita langsung aja lihat, ini adalah jawaban dari seorang Marsha Manopo. Menurut gua ada dua sisi bro. Kalau dia seorang musisi profesional, saat main di gereja, dia harus melayani dengan kepenuhan, bukan kekurangan. Kepenuhan karena menyadari Tuhan sudah banyak memberkati dia di pekerjaan di luar gereja. Kalau dari sisi gerejanya, jangan pakai dia lebih pilih dunia daripada melayani di gereja sebagai senjata ketika pemain musik ini ada job dan bentrok dengan jadwal pelayanan. Ada ngelek dikit ya di kamera, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya, namanya juga barang butut. Lanjut. Jangan ngambek dan malah ngomongin, jangan ngambek dan malah ngomongin. Toh di marketplace pun kita juga melayani. Apapun yang kamu perbuat, perbuat seperti untuk Tuhan. Intinya dari dua sisi, belajar untuk support satu sama lain. Jangan menganggap kata ini kan cuma pelayanan, menjadikan sebuah pelayanan sesuatu yang murahan. Pelayanan itu sebuah anugerah di mana kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Kita dilibatkan ambil bagian dalam pekerjaan yang besar. So, menurut Marsha Manopo, kalau mau pelayanan di gereja itu jangan berpikir supaya dapat bayaran yang oke. Dan kalau udah tahu, misalkan tahu PK-nya mungkin nggak gede gitu ya, jangan kecewa. Justru kita harus menyadari ini kalian nih selama ini juga masih bisa hidup, dapat pendapatan dan lain sebagainya, itu juga dari Tuhan kan. Kenapa ketika melayani gereja malah ngerasa kayak hitung-hitungan? Nah, mungkin seperti itu pendapat dari Marsha Manopo. Dan untuk pihak gereja juga, pihak gereja nih ya, jangan menghakimi mereka yang tiba-tiba nggak bisa melayani hari Minggu karena pekerjaan mereka. Karena di tempat kerja mereka pun, mereka itu juga melayani, itu ladang pelayanannya mereka. Jadi baik dari personal yang melayani dan pihak gereja yang dilayani, jangan jangan ada pendapat negatif atau yang menyudutkan orang, supaya semuanya dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya tangkap dari Marsha Manopo. Intinya jangan gara-gara tagline ini kan buat pelayanan, ini kan buat gereja, lalu
pelayanan di gereja jadi murahan gitu ya. Apa-apa ya buat Tuhan ya, tapi nggak mau menghargai pihak gereja dan pihak orangnya, PK-nya kecil, males ah. Jadi kayak murahan gitu loh pelayanan atau hidup melayanimu jadi murahan. Ya jangan seperti itu. Itu dari Marsha Manopo. Selanjutnya adalah seorang drummer wanita, badannya mungil, lucu, tapi mainnya jago banget, mainnya juga keras banget. Saya ya dibilang teman dekat juga enggak sih, tapi orangnya baik, pembawaannya baik, dan orang juga cukup charming, dan saya rasa pemusik gereja banyak yang tahu siapa orang ini. Namanya adalah Tenny Clemenstein. Kalian bisa cek YouTube-nya, IG-nya, TikTok-nya barangkali. Permainannya luar biasa bagus. Nah ini saya mempertegas pertanyaan saya ke Tenny. Menurut kamu kalau ada orang yang diajak atau diundang untuk pelayanan di gereja, lalu dia nanya dulu PK-nya berapa? Kalau nominal PK-nya sesuai dengan ekspektasi dia atau sesuai standar dia, ya pelayanannya diterima. Tapi kalau di bawah itu, ya ditolak. Alasannya, karena dia itu hidupnya full di musik. Jadi wajar kalau dia main di gereja pun layak untuk dihargai sesuai kemampuannya. Atau alasannya mirip-mirip kayak gitu. Menurut kamu gimana? Gitulah ya. Nah ini jawaban Tenny. Ini yang paling aku nggak suka. Memang betul kita hidup di musik. Aku juga hidup di musik. Tapi Senin Sabtu udah cari uang di sekuler, di musik. Masa satu hari, di hari Minggu, kasih buat Tuhan aja hitung-hitungan. Tuhan aja udah kasih kita berkat di pekerjaan kita. Di saat pelayanan itu, waktunya kita memberikan yang terbaik buat dia yang udah kasih kita berkat. Berkat bukan selalu berupa uang ya, tapi kesehatan, keluarga, teman-teman, pekerjaan. Dan kalau pelayanan udah nanya PK, berarti itu bukan pelayanan dong. Niatnya mau cari uang atau istilahnya disamain kayak kerja. Lalu sebenarnya ada muncul satu pertanyaan lagi yang saya tanyakan ke Tenny. Pertanyaannya tuh gini. Ada yang bilang kalau pelayanan di gereja sendiri sih nggak apa-apa, nggak usah PK. Tapi kalau statusnya diundang di gereja lain, ya wajar dong kalau nanya PK. Nah gimana? Jawaban Tenny adalah, kan intinya sama-sama pelayanan. Di saat kita diundang, berarti kita sudah menjadi berkat untuk orang lain juga. Gitu. Berkat udah diatur kok, jangan takut kekurangan kalau kita ikut Tuhan. Sedap. Itu jawaban dari Tenny. Saya cukup suka jawabannya. Dia punya hati yang luar biasa dalam melayani, tapi di sekuler juga dia bertindak profesional. Saya sendiri pernah mengundang Tenny untuk melayani tempat saya sekali, dan ya saya lihat sendiri kok, dia nggak pernah ada hitung-hitungan sama PK. Saya pernah kasih PK, tapi saya tahu PK-nya itu jauh dari kata layak untuk seorang Tenny Clemenstein. Dari segi dia sudah punya apa ya istilah kata ya, sudah punya pengaruh di sosial media, udah terkenal. Tapi kalau untuk pelayanan dia tetap pegang prinsipnya. Dia nggak cari duit di sana. Tapi kalau dikasih ya dia terima gitu aja. Saya yakin kalau ada yang undang dia bilang, tapi kita gerejanya nggak ada PK Kak, mungkin dia juga akan terima kalau memang dia bisa ya. Tapi saya pribadi gini, kalau ngundang orang, kalau memang mampu nih ya, atau jangan nggak mampuin, ya tolong tahu diri lah. Apalagi kalau yang diundang orang luar. Walaupun orangnya nggak nanya PK, pihak gereja harus tahu diri juga gitu loh kalau ngundang orang luar gitu ya. Oke, langsung ya kita beralih ke salah satu pemain musik lagi, pemain musik sekuler, tapi dia juga anak Tuhan, cinta Tuhan, permainannya luar biasa dan cukup punya nama di tanah air ini, baik di dunia rohani ataupun sekuler. Dia mainnya keren banget. Seorang teman saya, kenal secara tidak sengaja. Dia seorang pemain bass perempuan dan permainannya luar biasa. Langsung ya kita lihat, ini adalah Wanda Omar. Begini kata Wanda Omar. Nah, menurut pengalaman pribadi aku sih nggak setuju. Aku dibesarkan di keluarga yang memang melayani dan tidak diajarkan buat menerima PK. Pernah sih emang pas butuh aja, tapi kebanyakan diajarin kalau bisa enggak, lebih baik. Tapi kebanyakan diajarin kalau bisa enggak, lebih baik.
Seiring berjalannya waktu, aku belajar ternyata pelayanan itu bagiku adalah bentuk ucapan syukur atas apa yang udah Tuhan kasih. Hidup sehat, dikelilingi orang yang support, akhirnya terbentuk sendiri dan komitmen untuk nggak ambil PK lagi. Ternyata dari komitmen itu malah membuka banyak pintu-pintu baru termasuk karirku saat ini. Kalau masalah matokin berapa jumlahnya, bagiku itu berlaku waktu aku jadi musisi profesional, tapi nggak di gereja. Nah, itu jawaban dari Wanda Omar ya. Harusnya semua pada tahu dia pemain bass hebat gitu, mainnya bagus banget tapi orangnya humble dan lucu juga orangnya. Dia punya pendapat seperti itu, dia udah diajarin untuk nggak terima PK. Justru ketika dia berkomitmen untuk tidak menerima PK di gereja, justru pintu-pintu berkat di dunia sekuler, pintu-pintu berkat di dunia sekuler malah terbuka lebar buat dia. Sekarang waduh, proyeknya banyak banget dia. Ini bulan Desember 2023 saya liatin dia, ampun sibuk amat dia di dunia sekuler. Dan buat saya ya itu mungkin buah yang sudah dia tuai untuk apa yang sudah dia tabur sebelumnya. Nah, kita lanjut ke orang terakhir yang saya tanya. Ini orang super sibuk juga. Dia seorang hamba Tuhan, pendeta ternama lah udah. Kalau minta jadwal dia pelayanan nih, bisa nggak bantu tanggal sekian kosong nggak gitu. Dia nggak jawab bisa dan tidak, dia malah sodorin buku agendanya, nih bro yang kosong yang mana, yang full yang mana gitu dia. Oke, ini dia Christopher Tapiheru. Dia malah kasih ayat. Pendeta sekali kan, tipikal pendeta harus pakai ayat. 1 Korintus 9 ayat 17 sampai 18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. 1 Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Penjelasannya dia berikan dalam sebuah voice note, tapi ini panjang banget. Oke, karena kepanjangan saya langsung ringkas aja deh intinya. Saya langsung ringkas. Intinya menurut Pastor Christopher Tapiheru adalah, sebenarnya pelayanan itu kalau dikasih PK ya udah terima, puji Tuhan. Tapi kalau nggak dikasih juga ya udah nggak apa-apa. Tapi di sisi lain dia kasih contoh berikut. Misalkan ada pihak tertentu mengundang kita untuk pelayanan misalkan 5 hari di luar kota, kita jauh dari keluarga. Ya kayaknya kita boleh nanya budgetnya berapa. Bukan untuk apakah ini PK-nya gede atau kecil, enggak, bukan untuk itu. Ini menurut pendapat Christopher Tapiheru ya. Bukan untuk diadu-aduin, bukan. Tapi gini, logikanya, 5 hari dia meninggalkan keluarganya, dia harus ada perhitungannya. Perhitungannya apa? Kalau dia nggak ada di rumah, nggak ada yang nganter anaknya pergi sekolah, otomatis bakal naik Grab atau ojek online lah intinya. Nggak ada yang bisa nganter istrinya pergi misalkan ke pasar atau kemana, otomatis pakai ojek online lagi. Nah itu kan semua akan jadi cost gitu, jadi biaya. Harusnya dia bisa anterin, nggak perlu keluar kos selain kosnya dia sendiri gitu, bayar bensinnya dia sendiri. Akhirnya jadi ada pengeluaran ekstra. Beli makan yang harusnya bisa masak dengan cara beli ke pasar, akhirnya karena nggak ada yang nganterin ke pasar, dia mau nggak mau beli GoFood. Akibatnya keluar biaya lagi. Nah itulah yang dihitung jadinya, karena dia diminta sama pihak lain. Jadi kalau 5 hari oke, ada budgetnya berapa, lalu dihitung apakah saya nggak tahu ya, boleh nggak pakai kata worth it gitu ya, nggak tahu. Tapi intinya adalah dia menghitung kalau misalnya diundang sampai segitu lama, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan begitu. Dan tambah lagi dia punya pengalaman yang cukup nggak enak. Dia pernah nggak nanya PK dan pelayanannya lumayan jauh gitu di puncak. Lalu ketika itu dia pikir kan ya ada PK lah pasti gitu, walaupun dia nggak mikir nominalnya berapa, tapi dia berpikir pasti ada PK-nya lah. Dan dia bawa mobil. Habis itu ternyata selesai pelayanan di sana itu berapa hari gitu, kayak 3 hari kalau nggak salah.
ternyata nggak dikasih PK, dikasihnya bingkisan. Lalu dia khawatir karena bensin mobilnya itu udah mentok. Akhirnya ketika dia turun dari puncak, dia lumayan sering matiin mesin. Jadi biar mesinnya bergerak karena turunan, dan itu deg-degan gitu. Nah, ini mungkin yang dipertimbangkan oleh yang harus jadi pertimbangan menurut pandangan Pastor Christopher Tapiheru. Jadi bukan untuk minta bukan untuk apakah PK-nya tinggi atau rendah, bukan itu, tapi supaya ada em, ada sebuah hikmat gitu. Jadi kalau udah tahu, oh ternyata nggak ada PK, atau ternyata oh PK-nya kecil, oke deh kalau gitu gue harus siapin dulu mobilnya, diisi bensin dulu, mungkin dana untuk anak-anaknya atau istri yang nganterin anaknya untuk pakai Grab disiapkan dulu dananya, supaya jadi nanti nggak repot ketika dia pelayanan malah kontak-kontak, tolong transfer ini transfer itu gitu. Jadi dalam hal ini pengalamannya Pastor Christopher Tapiheru ya cukup cukup membuat dia punya hikmat ketika diundang sama pihak lain, apalagi keluar kota, dia perlu untuk menanyakan detailnya, khususnya budget. Dan dalam hal ini saya rasa saya juga setuju cara seperti itu. Kalau misalkan saya diundang keluar kota untuk beberapa hari lamanya meninggalkan rumah, sehingga di rumah mungkin jadi nggak ada yang bisa mengantar istri saya atau anak saya, dan itu bisa jadikan pertimbangan kita untuk apakah kita terima nggak ya pelayanannya gitu ya. Karena ada tanggung jawab dan prioritas kan, yaitu keluarga kita. Pelayanan itu kan di bawahnya keluarga. Jadi dalam hal ini dibutuhkan hikmat. So, dari semua jawaban orang-orang ini, saya mengambil sebuah kesimpulan. Sah nggak sih nanya-nanya PK sebelum pelayanan? Tergantung. Kalau misalkan kalian berada di sebuah kota yang sama, apalagi di daerah yang sama, dekat rumah malah pelayanannya, tapi kalian nanya PK, itu agak aneh sih. Rugi apa sih kalian pelayanan PK-nya kecil, atau pelayanan mungkin nggak ada PK, rugi apa sih? Sedangkan kita sudah dididik, diajarin kalau berkat itu dari Tuhan. Kenapa kalian khawatir dengan melayani pekerjaan Tuhan, lalu kalian merasa kayak dirugikan? Terus kalian mau jawab gitu, pelayanan kan nggak harus di tempat sana, bisa aja di tempat yang lain, nggak harus di sana. Loh, kalau memang kalian punya pendapat pelayanan nggak harus di tempat sana, kenapa nanya PK? Ya udah dari awal aja nolak. Kayaknya gerejanya nggak menjanjikan nih, kayaknya gerejanya nggak asik nih, kayak PK-nya kecil nih, udah nggak usah nanya PK, tolak aja dari awal. Nah, tapi kalau kasusnya diundang sampai berhari-hari, meninggalkan keluarga, meninggalkan kesibukan, ya memang ada baiknya dari pihak yang mengundang memberikan transparansi tentang budgetnya, karena kan dia harus meninggalkan keluarganya sekian hari dikali 24 jam. Jadi semuanya harus saling berpikir, semuanya harus saling memberikan informasi, baik yang diundang maupun yang mengundang. Dan bagaimana menurut teman-teman semua? Kalau misalnya kalian ada masukan, ada kalian punya opini yang lain, punya pendapat yang lain tentang apakah menerima atau nanyain PK itu sah-sah aja dalam pelayanan. Kalau kalian punya opini yang lain, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan sekian untuk bagi cerita hari ini, semoga bisa memberkati dan semoga semuanya bisa mendapatkan insight yang baru tentang dunia pelayanan. Saya Freddy Dominika, shalom, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.